Halo semuanya, apa kabar kalian? Oke, di video kali ini kita akan ngebahas film yang disutradarai oleh Curtis David Harder, yaitu film Spiral 2019. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita bahas filmnya. Let's go. Oke, di awal film kita sudah diperlihatkan pasangan romantis nan sejahtera, yaitu Aaron dan juga Malik. Mereka ingin pindah dari rumah Chicago ke pinggiran Rusty Creek dan mengajak putrinya Aaron yang bernama Kayla. Kemudian sampailah mereka bertiga pada malam hari di rumah baru itu. Dan di sini kita diperlihatkan salah satu scene terseram di dalam film ini, guys. Oke, di pagi harinya Malik, sang dodol Garut, menyusun barang-barang di rumah baru itu bersama Kayla. Setelah bersih-bersih, Malik membuang sampah ke tong sampah di depan rumah barunya itu. Kemudian Malik bertemu seseorang tetangga di depan rumahnya yang bernama Pak Reinhardt. Malik pun kemudian menegur Pak Reinhardt. Tetapi yang terjadi, Pak Reinhardt malah diam saja dan pergi meninggalkan Malik. Keesokan harinya datanglah tetangga baru Malik yang bernama Tiffany. Tiffany memberi bunga kepada Aaron dan juga Malik sebagai hadiah sambutan selamat datang. Setelah itu, malamnya Aaron dan juga Malik menghadiri undangan dari Tiffany untuk berkumpul bersama di depan halaman rumahnya. Kemudian Tiffany memperkenalkan Aaron dan Malik kepada sang suami yang bernama Marshall. Di saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba Malik melihat Pak Reinhardt yang ia lihat kemarin siang. Malik pun penuh rasa penasaran dengan Pak Reinhardt itu. Tapi, tiba-tiba Pak Reinhardt itu menghilang dari penglihatan Malik. Setelah pulang dari rumah Tiffany, Malik tidak bisa tidur dan gelisah. Kemudian Malik terbangun karena mendengar suara di lantai bawah. Saat dicek, ternyata itu adalah suara Pak Reinhardt yang diam-diam menyelinap di dalam rumah Malik. Kemudian Malik berhasil menangkap Pak Reinhardt. Tapi yang anehnya, Malik malah diberi selembar kertas kosong oleh Pak Reinhardt. Dan Pak Reinhardt mengingatkan kepada Malik untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Oke, di scene selanjutnya kita diperlihatkan Malik yang sedang minum di lantai atas. Kemudian Malik melihat sekelompok orang yang melakukan ritual aneh di rumahnya Pak Reinhardt. Dan Malik melihat Marcel yang terlihat berada di situ untuk mengawasi ritual itu. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Malik lalu mengambil kamera polaroidnya untuk memotret situasi itu. Sialnya, lampu flash kamera itu menyala di saat Malik memotret. Karena Marcel tahu mereka sedang diawasi, kaca rumah Pak Reinhardt ditutup. Setelah di pagi hari, Malik melihat ambulans yang datang ke rumah Pak Reinhardt. Ternyata ambulans tersebut membawa jenazah Pak Reinhardt yang telah meninggal. Dan di sini kita diperlihatkan cucu Pak Reinhardt yang bernama Matthew sedang menangis melihat kejadian itu. Di malam harinya, Malik dan Aaron berkunjung ke rumah tetangganya yaitu Marcel untuk ngobrol-ngobrol santai di sana. Dan di sini kita diperlihatkan anaknya Marcel yang bernama Taylor. Saat berada di rumah Marcel, Malik tidak sengaja masuk ke ruangan kerja Marcel. Malik melihat sesuatu buku aneh di dalam ruangan itu. Dan yang lebih anehnya lagi, Malik mendapati satu foto leluhur pria yang mirip wajahnya dengan wajah Marcel. Tetapi Marcel mengatakan bahwa itu adalah buyutnya. Di pagi harinya, Matthew datang ke rumah Malik untuk membahas soal kematian kakeknya, yaitu Pak Reinhardt, guys. Dan menanyakan apa yang diberikan Pak Reinhardt kepada Malik. Namun Malik tidak memberitahu Matthew soal kertas itu. Setelah itu, Matthew memeluk Malik dan kejadian itu dilihat oleh Aaron, yaitu suaminya Malik, guys. Mampus kok Malik, ketahuan selingkuh kok ya. Oke, lanjut. Di malam harinya, Aaron dan juga Malik dikagetkan dengan wajahnya Kayla yang penuh bersimbah darah. Ternyata darah itu berasal dari hewan yang sudah dimutilasi dan ditaruh di atas plafon rumah tepat di kamarnya Kayla. Oke, di sini kita diperlihatkan Malik membasahi sebuah kertas yang diberikan oleh Pak Reinhardt waktu itu, guys. Setelah kertas itu basah, muncullah serangkaian tanggal dalam kelipatan 10 tahun. Setelah dicek Malik di komputer, 10 tahun lalu ada terjadi kasus pembunuhan dan bunuh diri pada homoseksual wanita di Rusty Creek. Dan yang lebih mengejutkan Malik, 2 homo perempuan itu adalah anggota keluarga dari Pak Reinhardt. Berarti itu tandanya Pak Reinhardt memberi peringatan kepada Malik untuk segera meninggalkan rumah baru mereka. Setelah mengetahui itu, Malik langsung memberitahu Aaron
tentang catatan Pak Reinhardt dan mengajak Eren untuk segera meninggalkan rumah itu. Tetapi Eren menolaknya dengan alasan Eren telah menyukai kota itu, yaitu Rasticir. Anjir, susah banget nama kotanya, cok. Oke, lanjut. Di scene ini kita diperlihatkan Eren yang marah kepada Malik karena Malik ketahuan selingkuh dengan Matthew. Mampus kau. Dan Malik mengatakan bahwa itu tidak benar. Tetapi Eren tidak percaya dan mengusir Malik. Melas. Karena telah diusir Eren, Malik kemudian mampir sebentar ke rumahnya Marshall untuk ngobrol-ngobrol di sana. Tetapi Malik diam-diam malah mengambil buku aneh itu di rumahnya Marshall. Kemudian Malik pergi dari rumah Marshall dan mencari penginapan. Setelah sampai, Malik langsung menyetel kaset yang dia ambil dari rumah Pak Reinhardt. Dan anehnya, semua kejadian di video itu sama persis seperti apa yang dialami oleh Malik. Ternyata itu semacam ritual sekte yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Yang ditakutkan Malik adalah mereka akan menjadi korban selanjutnya. Kemudian Malik membuka buku aneh yang ia ambil dari rumah Marshall. Setelah ia buka, terdapat foto Eren dan dirinya yang telah dicoret-coret. Akhirnya Malik pun tahu bahwa target pertama para sekte adalah Kayla, guys. Kemudian Malik bergegas pulang ke rumahnya Eren dengan membawa senjata. Saat sampai, Malik melihat Tiffany dan Marshall sedang berkumpul di rumah Eren untuk merayakan ulang tahunnya Kayla. Tiba-tiba Malik mendatangi Marshall dan menembaknya di depan tamu-tamu pesta. Setelah itu, Malik pun ditangkap polisi. Saat Malik di penjara, Eren pun datang untuk menjenguk Malik. Dan Malik memberitahu Eren bahwa semua yang ia lakukan yaitu tujuannya untuk melindungi Eren dan juga Kayla. Tapi malah Eren menganggap Malik seperti orang gila. Setelah Eren pergi, datanglah Marshall ke hadapan Malik. Ia mengatakan bahwa ia sudah lama hidup sejak dahulu. Itu yang artinya Marshall adalah orang yang hidup abadi, guys. Oke, kita kembali ke rumahnya Eren, guys. Saat sampai rumah, Eren melihat kaset jatuh di bawah meja kerjanya Malik. Kemudian Eren menyetel kaset itu dan betapa kagetnya Eren bahwa Taylor, yaitu anaknya Marshall, tidak menua sejak 10 tahun lalu. Dan Eren pun menyadarinya bahwa yang dikatakan Malik semuanya itu benar dan nyata. Kemudian Eren bergegas ke atas untuk melihat kondisi Kayla. Saat pintu Kayla didobrak, Eren sudah terlambat karena anaknya Kayla sedang dimakan oleh Taylor. Eren dan Kayla pun meninggal. Dan di media diberitakan kasus ini seakan Malik adalah pelakunya dan Malik melakukan bunuh diri. Ya, pembunuhan bunuh diri. Semua itu sudah dirancang oleh keluarga Marshall dan menjadi siklus setiap 10 tahunan. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan 10 tahun kemudian. Datanglah keluarga baru yang pindah ke rumah bekas Malik dan Eren, guys. Ternyata Malik sudah memasukkan semua file dokumen ke dalam kaset tentang kejadian Malik saat pindah di rumah baru itu, dengan harapan supaya siklus 10 tahun ini bisa terungkap oleh pemilik rumah baru ini dan tidak ada lagi yang menjadi korban berikutnya. Dan film pun selesai. Oke, buat kalian terima kasih banget yang udah nonton sampai habis alur cerita film Spiral ini. Buat kalian yang ada request film-film yang ingin aku ceritakan, komen di bawah, guys. Thank you for watching this video. Bye.